Hai, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk melihat apa masalah di hubungan kamu. Ini energi yang sudah saya tebar adalah energi dari Cancer. Ya, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus general reading tidak resonate untuk semua Cancer. Vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik karena kita melihat dari dua sisi, ya. Dan untuk general reading lebih nyaman ditemani oleh secangkir kopi, ya. Saya lagi minum kopi subuh-subuh, ya. Atau mungkin dengan coklat hangat atau dengan herbal tea kalau kamu suka dengan yang segar-segar, ya. Dan bisa sambil juga dengar relaksasi musik. Ada banyak relaksasi musik healings di YouTube channel. Kamu bisa sambil mendengarkan agar tetap rileks dan tidak ngambek dengan saya kalau tidak resonate, ya. Kita mulai. Cancer, apa kabar? Di sini sudah saya tebar. Kartu pertama untuk masalah dalam hubungan. Kartu kedua untuk bagaimana melihat tindakan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan. Kartu ketiga bagaimana pasangan kamu dalam menyelesaikan masalah kalian dalam hubungan. Dan kartu keempat ini hasil dari tindakan yang kalian lakukan, apakah masalahnya terpecahkan atau tidak. Dan kartu kelima ini tentang mengidentifikasi cara yang kalian lakukan sudah tepat atau seperti apa dalam menyelesaikan masalah. Dan ada kartu keenam ini tentang saran agar tetap bijaksana ketika menghadapi masalah. Dan kartu ke-7 ini tentang energi yang sebaiknya kamu bisa terapkan dalam hubungan kamu. Dan ada bottom of the deck. Kita mulai dengan kartu pertama. Oh ya, Cancer, kamu connecting dengan Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, ya. Kita mulai dengan masalah dalam hubungan. Ini the Temperance, tentang kesederhanaan, melihat segala sesuatu dengan sederhana. Ya, apapun masalah, semangat, dia sederhana, simple. Apapun dijalani dengan biarlah mengalir, ya. Dan ini dia menikmati dengan kebahagiaan. Dalam kesederhanaan dia bahagia, dia tidak melihat hal-hal yang muluk-muluk atau yang terlalu besar. Dia menjalani sesuai air mengalir. Nah, ini dia. Dan juga dia lebih banyak menggunakan intuisinya, ya. Tapi the Temperance ini melambangkan kesederhanaan dan kebersahajaan, dan itulah kebahagiaan yang dia miliki, ya. So ini tentang sepertinya keinginan untuk bertemu dengan pasangan kamu, ya. Di sini kamu sudah melepaskan masa sakit atau rasa terluka atau masa di mana kamu tidak nyaman dalam hubungan. Ini beberapa sudah separation sehingga ingin sekali melalui satu transformasi agar bisa bertemu, ya. Yang tadinya mungkin sulit menerima kenyataan, sulit untuk bangkit dan mulai memperjuangkan hubungan, tapi sekarang dia sudah mulai. Dia punya spirit yang baru untuk memulai sesuatu yang baru. Tentunya dengan kebahagiaan, dia ingin segalanya berjalan mengalir dengan apa adanya saja, ya. Jadi ini sudah posisinya sudah tenang, situasinya tidak terlalu menggebu-gebu atau tidak dalam amarah, ya. Dan lebih dewasa. Saya melihat di sini salah satu sudah belajar menjadi lebih dewasa untuk menghadapi masalah dalam hubungan. Ya, tentunya ingin bertemu karena sudah ada separation, ya. The Temperance juga bisa tentang pertemuan dari hubungan yang sudah separation. Kita lihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Saat ini kamu mungkin sudah keluar dari benteng pertahanan kamu. Tadinya kamu tidak mau berjuang, tapi sekarang kamu sudah keluar dari benteng pertahanan kamu. Ketika kamu keluar dari benteng pertahanan kamu menyadari kamu masih menggenggam cinta untuk pasangan kamu.
ya. Tapi ketika kamu menoleh lagi apa yang pernah kamu lakukan di hubungan, kamu merasa takut dengan apa yang pernah kamu lakukan. Bisa jadi kamu yang menggorok hubungan, atau bisa jadi hubungan ini pernah gagal, atau mungkin hubungan sebelumnya, sebelum kamu dengan pasangan kamu pernah gagal. Sehingga ketika kamu menoleh di masa sulit itu, kamu merasa takut untuk berjuang. Kamu merasa panik, cemas untuk berjuang, takut gagal lagi dan lagi. Ini yang terjadi. Akhirnya kamu stuck, berhenti, tidak melakukan apa-apa, hanya menoleh, melihat kegagalan dan kekurangan kamu, dan semua hal yang terjadi, dan itu menyakitkan untuk kamu. Ya, beberapa memainkan peran mentality victim. Ya, so ini yang kamu lakukan. Suasana sudah tenang, sudah sederhana melihat masalah, ya. Sederhana melihat masalah dalam arti tidak berpikir yang jauh-jauh, ya apakah akan gagal atau bagaimana, itu sudah tidak. Sudah tenang, ya. Sudah bisa menerima konsekuensi nanti kalau tidak diterima atau bagaimana ketika kembali, ya. Tapi inilah ketakutan kembali melanda kamu. Kamu mulai takut kembali dengan apapun yang pernah terjadi di belakang kamu dulu, ya. Yang kamu lakukan di sini sudah berhasil keluar dari benteng pertahanan kamu. Ya, so inilah yang sedang kamu hadapi. Tapi keinginan kamu untuk bertemu cukup kuat karena kamu masih menggenggam di sini cinta kamu dengan sangat erat. Ya, kita lihat energi pasangan kamu. Oh ya, ini Sagittarius, Aries, Leo. Ya, ini energi yang sama, fire sign. Dan ini energi dari Libra, Gemini, Aquarius. Pasangan kamu, dia sudah mulai tenang, dia sudah mulai menutup mata telinga, dia lebih cenderung menggunakan intuisi di sini. Sudah mulai tenang situasinya. Tapi memang tidak ada komunikasi. Dia blok komunikasi, beberapa tidak mau berkomunikasi dengan kamu, walaupun kamu berupaya untuk melakukan, tapi saya melihat di sini belum ada upaya. So, dalam ketenangan akhirnya dia memutuskan sesuatu dengan intuisinya, tidak lagi mau perang kata-kata. Dia menarik diri, tidak mau berkomunikasi dengan kamu karena memang dia sedang ingin sendiri dan mendengarkan suara hati dan intuisinya di sini. Ya, Cancer. So, tidak ada komunikasi tapi ingin bertemu. Kita lihat hasilnya. Di sini ada pertemuan. Ya, ada pertemuan dan ini cukup membahagiakan. Tentunya tidak berdua saja, beberapa dengan teman-teman dan teman-teman yang memediasi kalian untuk bertemu. Ya, so ini cukup kuat. Saya melihat banyak hal yang ingin dirayakan, banyak hal yang ingin di-share di sini. Ya. Jadi ada pertemuan dan ini berhasil dilakukan oleh teman kamu. Ya mungkin Aries di bulan Mei ya. Mei berarti di antara Mei Juni ya. Mei Juni ada pertemuan ya. Walaupun di sini tidak ada komunikasi, ada teman atau sahabat yang memfasilitasi atau memediasi kalian untuk bertemu. Jadi ini ada pertemuan ya. Tentunya ini bukan kerja keras dari kedua belah pihak, tapi ini kerja keras dari pihak ketiga, yang adalah teman atau sahabat kalian. Karena ini pertemuan tidak sendiri, ya. So, cukup kuat ini. Ada satu given ya, di mana ada satu kesempatan yang diberikan dari the universe untuk kalian bisa bertemu, ya. Kalau kamu ingin, saya melihat kamu masih menggenggam cinta kamu bisa memanfaatkan waktu ketika bertemu. Ya, karena di sini ada pertemuan yang cukup menyenangkan. Kita lihat apakah cara yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan sudah tepat. Di sini ada Grumpy Red Fiery. Ini tentang be your true self, ya. Jadilah diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus takut? Masa lalu biarlah berlalu. Kegagalan yang lalu sudah berlalu. Belajar dari masa lalu, tidak perlu menoleh ke belakang. Kamu sudah berhasil keluar dari benteng pertahanan kamu.
Ya, hidup kita kalau dipenuhi dengan ketakutan, maka kita tidak bisa meraih kebahagiaan kita karena kita dikuasai oleh ketakutan. Jadi Cancer, jadilah diri kamu yang sejati, diri kamu. Ya, kalau kamu masih ingin bersama, mungkin ketika bertemu di sini kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu, tidak dengan rasa yang marah atau merasa kecewa. Itu tidak perlu dibawa di masa ketika ada pertemuan di sini ya. Jadilah diri kamu yang sejati. Kamu bisa menjadi yang terbaik ketika kamu menjadi diri kamu sendiri yang sejati ya. So be your true self. Dan ini ada The Shadow Queen, ini tentang acquiring knowledge, insecurity and manipulation. Ada hal yang terlihat cukup jelas dalam kegelapan ya Cancer. Ketika masa suram, masa gelap yang kamu hadapi, di mana kamu berada dalam benteng pertahanan kamu, yang pada akhirnya kamu berhasil keluar dari benteng pertahanan kamu mampu melihat kebenaran-kebenaran dan kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan. Kamu juga bisa melihat apa yang terjadi, kontribusi dari siapa ketika hubungan kamu berakhir, kontribusi dari pasangan kamu seperti apa, kenapa hubungannya begitu rentan untuk berakhir. Ya, ini yang kamu rasakan. The Shadow Queen ini, dia seperti menunjukkan, hey, inilah kekurangannya, inilah kesalahannya, inilah yang patut dipelajari, inilah yang patut kamu banggakan dari diri kamu, karena tidak segala sesuatu tidak ada yang sempurna. So dalam kegelapan kamu melihat dengan jelas, dengan terang benderang tentang apa yang sudah terjadi, kesalahan kamu, apa yang harus kamu perjuangkan, itu kamu jadi tahu. Ya, dan di sini ada insecurity, ada rasa ketakutan karena kamu tahu letak kesalahan kamu. Kamu tahu betapa besarnya cinta pasangan kamu. Kamu jadi memahami arti dari cinta. Kamu jadi memahami kehidupan, ya. So itulah membuat kamu merasa tidak aman, tidak nyaman di sini. Karena kamu menoleh lagi kesalahan kamu. Kesalahan yang pernah kita lakukan bukan untuk menjadi setan dalam hidup kita yang menakut-nakuti kita, tapi kesalahan itu menjadikan kita dewasa, menjadikan kita seorang pemberani, bukan penakut ya Cancer. Itu harusnya dibalik ya energinya. Kalau kita sedang takut, yang kita balik energinya adalah kita harus berani lawan ketakutan kita ya. Dan di sini ada manipulation. Kamu jadi tahu siapa teman-teman kamu, siapa sahabat-sahabat kamu yang ada saat kamu sulit, ada di masa suram kamu. Kamu jadi tahu kekasih kamu seperti apa setelah berpisah. Apakah dia cepat mendapatkan pengganti kamu? Apakah dia masih menunggu kamu? Kamu jadi tahu ketika dia marah, ketika dia melakukan segala sesuatu yang itu harus kamu terima ketika bersama. Karena mereka dan kamu adalah makhluk yang sama-sama belajar, tidak ada yang sempurna, ya. Jadi inilah The Shadow Queen, dia memberikan pelajaran kehidupan dalam proses pendewasaan diri, ya. Dan ini ada the door to heal, the door to personal healing and happiness. So ketika kamu berhasil keluar dari benteng pertahanan kamu lawan rasa takut kamu akan mendapatkan penyembuhan atau pemulihan diri dan juga kebahagiaan diri, dan itu lahir dari hati kamu. Ketika kebahagiaan kamu lahir dari hati kamu, ketika kamu disembuhkan oleh diri kamu sendiri, tentunya dengan kekuatan dan keberanian kamu, maka tidak ada satu orang pun yang dapat mencuri kebahagiaan kamu, karena kebahagiaan itu milik kamu sendiri. Jadi dengan atau tanpa pasangan kamu, dengan atau tanpa siapapun yang kamu cintai, kamu tetap bahagia. Itulah kebahagiaan yang lahir dari hati. Karena ada proses penyembuhan diri, ada kekuatan yang lahir dalam diri kita. Ketika kita ada masalah, kita akan tahu kemampuan diri kita menahan rasa sakit dan melawan itu, sehingga kita menjadi makhluk yang berhasil, pribadi-pribadi yang berhasil menaklukkan masalah. Ya, Cancer. So ini energinya. Ada pintu pemulihan
dan kebahagiaan yang akan kamu raih. Jadi kalahkan rasa takut kamu itu dengan keberanian kamu. Dan di sini ada the man holding heart. Ini tentang divine masculine yang sangat mencintai divine feminine. Kalau kamu Cancer yang divine masculine, kamu sangat mencintai pasangan kamu divine feminine. Kalau kamu Cancer yang divine feminine, kamu harus tahu bahwa divine masculine pasangan kamu itu sayang dan cinta sama kamu. Ya, dia melalui proses pendewasaan diri, proses awakening yang cukup lama, tapi walau perlahan-lahan, tapi dia berhasil akan keluar untuk mendapatkan pemulihan dan kebahagiaan diri, ya. Dan ini ada Violet Angel, ini tentang breaking down, berhenti sejenak, tarik diri dari keramaian, renungkan semua hal yang sudah terjadi, bukan untuk ditangisi, bukan untuk diratapi, bukan untuk memainkan mentality victim, tapi untuk belajar dari kesalahan. Tidak perlu malu, kita semua pernah berbuat salah. Tidak perlu takut, kita semua pernah berbuat salah. Ya, orang hebat, orang berhasil itu yang mau belajar dari kesalahan. Ya, tidak perlu rasa malu, ya, semua pernah berbuat salah. Berhenti dan jadilah diri kamu sendiri. Renungkan itu, buat satu fokus, tujuan baru, visi baru untuk kedepannya kamu supaya lebih dewasa dan lebih baik, ya. Dan di sini ada the Phoenix, resurrection, surrender to change. Hubungannya sudah berakhir. Lakukan satu perubahan baru karena semua sudah berakhir. Lakukan sesuatu yang baru untuk berubah, ya. So biasanya kalau the Phoenix ini hubungannya sudah berakhir, tapi di sini ada pertemuan, ya. Jadi kalau kamu mau berjuang, tidak bertahan dengan rasa takut, cemas, ya berarti kamu bisa kembali bersama. Ada perubahan yang kamu lakukan. Tapi kalau tidak, berarti hubungan ini benar-benar sudah berakhir. Dan di sini ada Seven of Cups, ini Cancer, Pisces, Scorpio. Bagaimana banyak pilihan yang bisa kamu lakukan untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Oke Cancer, itu dari saya. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Terima kasih.